Sore Om Riko. Sorry. Ya, ini Om, kita hari ini kan H-1 sebelum workshop letting in Hmm. besok tanggal 26, 27 ya. Nah, ini ada curhatan menarik sih dari peserta, dari member ya. Jadi member ini itu case-nya suka hutang. Calon Nah, member besok ini, yang ikut nah, yang ya ikut yang besok. ikut Oke. besok ya. Dia case-nya itu suka utang, ya, Hmm. dikit-dikit utang. Alasannya bisa macam-macam, buat anaknya sekolah, anaknya ini gitu. Tapi di sisi lain, dia juga suka memberi, Hmm. memberi ke tetangganya, ke Hmm. anak-anak teman-teman anaknya Hmm. gitu ya, memberi makan, memberi segala macam ya, itu. Nah, cuman di sisi lain dia itu suka, yaitu kita ngelihatnya itu dia itu bergantung sama banyak orang, hutang Hmm. ya, hutang atau minta bantuan lah ya. Hmm. Nah, dan dia juga cerita ketika dia benar-benar diem, ada aja rezeki. Hmm. Tapi setelah itu mungkin sebulan lagi muncul lagi kebiasaan itu, Hmm. gitu. Kebiasaan mau ngutang itu. Hmm. Bahkan kadang kayak merasa tertantang, challenge. Hmm. Ya, coba aku gini gitu. Coba aku habisin duitku kayak gitu Hmm. kan. Tiba-tiba habis itu ya larinya hutang Hmm. atau minta bantuan lah. Hmm. Nah, dia di sisi lain dia sadar ketika dia diem memang ada aja rezeki gitu. Cukup seperti yang dia butuhin. Nah, gimana kayak gini? Nah, gini. Jadi masalah ini kan termasuk ke hal adiktif kan. Ya, adiktif. Kecanduan ngutang kan. Ya, Jadi bukan ngutang sekali dua kali, tapi adiktif kan. adiktif, Nah, rutin. sesuatu yang adiktif itu bahaya. Apapun aktivitasnya lah. Hmm. Entah aktivitasnya itu mungkin nonton film porno, kecanduan kan Mm-mm. berarti kan sesuatu yang membuat kita menderita kan. Iya, Entah itu berutang, entah itu mungkin apalagi kecanduan, kecanduan ya minuman kecanduan. keras, kecanduan Ya. ngegame sampai tiap malam ngegame, 24 jam ngegame. Nah, itu kan bikin entah fisik kita maupun mental kita menderita. Jadi Hmm. setiap tindakan adiktif pasti membuat kita menderita. Nah, jadi kita perlu mencari tahu kenapa kok kita bisa ketagihan hal tersebut. Nah, kalau di sini contoh kasusnya kan adalah hutang. Hutang, Kenapa ya. kok orang bisa sampai berhutang? Itu dulu. Kenapa Hmm. orang bisa sampai berhutang? Karena dia dalam kondisi tidak ada uang. Bener kan? Kalau Ya. dia ada uang nggak mungkin dong berhutang. Kecuali Ah, untuk oke. modal. Modal usaha kan, memperbanyak modal usaha biar expand lah Ya, usahanya. beda ini hutang Ini bisnis beda kan. kan? Ah, Utang bisnis dengan utang keperluan. Jadi ya. ketika misal seorang pria atau wanita kemudian dia merasa kondisinya sekarang lagi nggak punya uang nih, kemudian dia Hmm. merasa kekurangan, dan kemudian yang kedua adalah muncul rasa ketidakpercayaan kalau besok bisa ada uang atau enggak, atau Hmm. kalau nanti sore dia bisa dapat uang atau enggak. Nah, Hmm. karena dia nggak percaya, otomatis dia berusaha cari uang, Cari uang. ngutang, ya kan? Iya, iya. Yang pertama dia merasa kekurangan, Hmm. yang kedua dia merasa tidak percaya dengan dirinya sendiri. Selain itu dia juga tidak percaya dengan mekanisme semesta, Nah, itu. ya kan? Ya. Kebanyakan Otomatis. Mm-mm. kebanyakan beralasan, masa aku menengahi nggak cari solusi. Nah, Mm-mm. Nah, ketika dia merasa kekurangan dan dia tidak percaya, hmm. kemudian dia akan berusaha mencari utang, Hutang. ya kan? Dipikirnya solusinya ya hutang itu ya. Dipikirnya solusinya utang. Oke. Nah, ketika dia berutang, berarti dia semakin menegaskan atau dia membenarkan identitasnya yang kekurangan. Benar atau enggak? Iya, 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 Misal Om iya. Joko merasa kekurangan nih, kemudian muncul dorongan adiktif untuk ngutang. Ah, Ketika Om Joko nurutin dorongan adiktifnya, kemudian ngutang, berarti secara tanpa sadar atau secara tanpa sengaja Om Joko membenarkan kalau dirinya Om Joko itu kekurangan beneran. kekurangan beneran. Oh. Identitasnya semakin kaku atau semakin keras kan. Iya, iya, iya. Nah, artinya ketika sampean berutang dan itu menuruti irama negatif dari irama adiktif dari pikiran, semakin sampean mengabadikan identitas kekurangannya sampean. Hmm. Sekali, dua kali, maka identitasnya semakin abadi. Kalau seminggu dia utang 3 kali, ya udah buyar pasti. Iya, iya. Pasti buyar. Nah, sekarang tantangannya, kalau kalian tahu kalau aktivitas ngutang itu udah jadi adiktif, ya tantangannya ya kalian harus berhenti ngutang, apapun yang terjadi.
Karena dengan Hmm. kalian berutang, maka semakin mengeraslah identitasnya yang kekurangan. Dan semakin kalian berutang, kalian akan semakin kekurangan. Nah, Semakin delosor gitulah. iya. Nah, ketika adiktif itu kan berarti tekanan dia untuk berhutang kan keras banget itu. Heeh. Kayak nggak bisa mikir lagi gitu. Apa yang perlu dilakukan? Nah, karena dia ketakutan. Berarti sumbernya ketakutan. Sumbernya ketakutan. Ketakutan kalau besok dia nggak punya uang untuk makan atau untuk apa, mungkin untuk bayar sekolah SPP atau untuk apapun lah keperluan dia lah. Intinya kalau misal ya ada pilihan ya, kondisinya misal Om Joko nggak punya uang sama sekali nih. Iya. Om Joko kondisinya punya anak nih, 2, punya istri 1, nggak mungkin istri 2. Oh, bisa aja kan istri 2. Anggaplah istrinya 1, anaknya 2 kan. Kemudian nggak punya uang sama sekali nih. Terus muncul dorongan untuk ngutang. Iya. Lebih baik nggak ngutang. Lebih baik sampai nggak makan sehari 2 hari. It's okay. Tadi ya bertahan gitu Ekstrimnya ya. gitu, Ekstrimnya iyalah. gitu ya. Ekstrimnya gitu. Ya kita harus bertahan dan memang kita harus secara sengaja itu kita harus menganggap identitas kekurangan ini nggak nyata. Kemudian akan geser, baru geser. Kemudian biasanya di hari ketiga kita tiba-tiba dapat uang. Entah dari mana. Tapi kalau kita nurutin irama adiktif dari pikiran untuk utang, ya kita akan semakin terjerumus, semakin banyak utang, semakin nggak bisa ngasilin uang, semakin susah dapat uang, dan seterusnya. Dan ini kayak sebuah saya pernah tenggelam di lumpur hisap. Semakin berusaha semakin ketarik. Sekali sampai terhisap itu susah untuk keluar. Semakin berusaha untuk keluar, semakin terhisap. Iya. Nah itu intinya adalah velcro dari utang-utangan ini sangat berbahaya. Sekali sampai ngutang, 2 kali ngutang, 3 kali ngutang, 10 kali ngutang, sampai tidak akan punya uang banyak setelah itu. Lebih baik sampai nggak makan. Iya. Lebih baik sampai nggak makan, beneran. Atau kalau mungkin kebutuhan untuk bayar listrik, lebih baik lampunya mati. It's okay lah, kalian mati seminggu, it's okay, nggak ada masalah. Benar. Tapi ketika kalian ngutang menuruti irama adiktif dari pikiran, berarti sampean semakin mengeras identitas kekurangannya. Sampean semakin memakai kostum kekurangannya itu semakin menganggap diri sampean itu dan nggak ada jalan keluar. Nah, dan kadang banyak orang nggak merasa kekurangan. Ya, ketika dia berhutang tuh dia tuh nggak merasa bahwa dia itu sedang dalam kondisi samskara kekurangan. Yang dia pikir itu, aku harus dapat uang nih, solusinya gimana? Bahkan ketika mereka berhutang ke orang, aku harus bayar ini, dia kayak ngelempar masalah ke orang lain gitu kan ya. Jadi dia nggak menyadari rasa kekurangannya. Ya pelan-pelan, karena kan pikiran itu kan gitu kan. Kalau kita nggak terbiasa menyadari irama pikiran, aliran pikiran, itu kan kayak kita berdiri di pinggir jalan, mobilnya itu 100 km per jam. Kalian cobalah berdiri di depan jalan tol. Kalian kan tahu rasanya kayak gimana. Tapi ketika kalian sudah terbiasa, ya kelihatannya pelan pikirannya itu. Jadi kayak slow motion. Kemudian kita lebih bisa sadar terhadap pemikiran 1, kemudian digantikan pemikiran 2, dan di antara pikiran ada jeda. Pada dasarnya jedanya adalah background dari pemikiran. Ruang yang bebas dari pemikiran. Jadi itu latihannya, ya kita harus menyadari gerakan pemikiran kita sendiri. Jadi alangkah baiknya lebih baik kalian nggak makan. Misalnya, kalau memang kalian ngutang itu memang alasannya karena anakku nanti nggak bisa makan atau aku nggak bisa makan, ya puasa. It's okay lah. Harus benar-benar dieksperimen ya. Harus benar-benar sampai eksperimen. Karena yang ada temanku waktu itu, kebetulan teman kuliah dulu, dia curhat, dia intinya itu aktif ngutang, terus velcro gitu loh, terus berulang, ya solusinya tak suruh diem, meskipun kamu sekarang kondisi nggak ada uang, dan kebetulan aku ada uang, dan aku bisa minjemin kamu, lebih baik kamu tidak pinjam, lebih baik kamu nggak makan sehari 2 hari, nggak bakal mati. Kamu masih bisa minum, ya kan? Nah, setelah dia disadari, dia nggak pinjam lagi,
waktu dia nggak pinjem di hari pertama itu ruame banget pikirannya. Udahlah pinjem lah, alah pinjem paling cuma sekali. Ini kita pinjem yang ke-15 sekali lagi, nanti besoknya nggak lagi. No, Oh, jangan ya. percaya pikiran. Pikiran kalian pasti akan berkata seperti itu. Pinjem sekali ini aja, nanti besok-besok nggak akan pinjem lagi. No, jangan percaya itu. Sekali kalian menuruti irama pikiran, besok-besoknya kalian akan pinjem lagi. Jadi ketika dia diem saja di kosannya, menyadari rasa laparnya, terus disadari apapun lah, nggak lama tiba-tiba dia dapat rezeki dan sekarang jadi itu juragan besi tua. Mantap. Udah kaya dia, udah berlimpah lah, lumayan. Iya. Nah, hal yang sama juga perlu kalian lakukan. Karena alasan orang berutang menggantungkan hidupnya ke orang lain itu banyak alasannya. Kalau mungkin teman kuliah itu mungkin alasannya karena mungkin ingat banget itu dia kan masih bujang, belum punya anak, belum punya dia harus ngasih makan orang tuanya karena kebetulan orang tuanya udah pensiun dan belum ada penghasilan. Pensiun kan di awal bulan kan, biasanya di tengah bulan udah habis. Nah, mungkin kalian ada yang janda harus menghidupi 3 anak, kemudian kalian membenarkan tindakan aktif hutang kalian. Nah, semakin kalian berhutang, semakin jelas identitasnya, semakin keras, semakin kuat, dan otomatis ya kalian semakin kekurangan. Jadi yang perlu kalian identifikasi ya, kalian berhutang itu dari identitas apa? Oh, karena aku janda, harus menghidupi anakku, ya aku harus menggantungkan hidupku. Berarti dia posisinya sebagai victim atau korban dari realita kehidupannya atau kondisi kehidupannya. Jadi sangat perlu untuk disadari terlebih dahulu. Intinya kalian berhenti hutang dulu, apapun yang terjadi. Jadi ini sangat penting, berhenti hutang. Oke, jadi bagi kita, ya kita jangan ngasih dia hutang. Iya. Ya buat mensupport dia ya buat kan. mensupport dia. Biar dia berubah, biar dia sadar ya. Sangat betul. Iya. Jadi ya bagi dia sendiri ya sangat perlu untuk berhenti berhutang demi kebaikannya sendiri. Beneran demi kebaikannya sendiri. Mungkin kalau kita ada di posisi yang utang ya, kalau kita nggak dipinjemin itu kita mungkin sakit hati, merasa tertolak. Iya. Nah, itu perlu kalian sadari juga. Rasa sakit hatinya, rasa ditolaknya, karena ketika kalian berhutang, berarti kan kalian ingin dapat uang. Sekarang tak tanya, ketika keinginan kalian nggak terjadi, kalian merasa apa? Pasti merasa menderita. Ya, rasa menderita itu yang perlu kalian sadari. Ketika disadari total, biasanya pasti ada solusi. Entah dari mana. Ada lagi cerita dari member yang dulu, alumni. Jadi dia itu curhat doang, nggak mau pinjem ke kita, curhat doang. Waktu itu dia harus bayar SPP anaknya, dia butuh uang 2 juta. Kemudian ya udah diem aja Bu, coba disadari aja. Jangan utang dulu, disadari aja. Nggak lama, dia curhatnya itu jam 8 pagi, jam 12 siang, tiba-tiba ada rekan bisnisnya yang beli. Transfer lah, 3 juta. Iya. Intinya dia bagi 2,5, 500-nya buat modal. Ya udah kan berarti bisa bayar. Nah, karena dia percaya kepada semesta, ya itulah yang terjadi. Jadi biarkan ngeflow. Meskipun kalian nggak bisa makan, itu lebih baik daripada kalian terjerumus di dalam identitas lama kalian. Karena sifat adiktif untuk berutang berarti kan muncul atau sumbernya kan dari identitas lama kalian kan. Identitas yang merasa kekurangan.